Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pada pertemuan kali ini, mukadimah bagian pertama kita akan menjelaskan tentang pentingnya belajar agama. Belajar agama adalah salah satu tanda seseorang diberi taufik untuk mendapatkan kebaikan, di mana sekarang orang-orang meninggalkan agama, meninggalkan sabda Rasulullah SAW, yang mana dia adalah sumber kebaikan dan keselamatan seseorang di dunia maupun di akhirat. Di dalam sebuah hadis riwayat Muawiyah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka niscaya Allah akan pahamkan di dalam urusan agamanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6768, versi Fathul Bari nomor 7312, dan hadis riwayat Muslim nomor 1721, versi Syarah Muslim nomor 1037. Hadis ini menunjukkan pentingnya pemahaman di dalam agama karena dia adalah alamat kebaikan yang Allah kehendaki dalam diri seseorang. Dan kebalikannya, seseorang yang tidak Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, niscaya dia tidak akan dipahamkan dalam agama, tidak akan ada keinginan untuk belajar agama. Dia sama sekali tidak menoleh kepada ilmu agama, sehingga bagaimana dia akan mendapatkan kebaikan manakala dia tidak paham akan kebaikan itu sendiri. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, dan setiap orang yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan pahamkan dia dalam urusan agamanya. Dan orang-orang yang dia tidak dipahamkan dalam urusan agamanya, maka dia tidak diinginkan kebaikan pada dirinya. Catatan yang perlu diperhatikan yaitu, akan tetapi tidak setiap orang yang dia itu dipahamkan dalam urusan agamanya pasti akan dikehendaki oleh Allah kebaikan pada dirinya, karena dia tidak cukup hanya memahami agama, akan tetapi terus harus disertai dengan mengamalkan pemahaman tersebut. Oleh karena itu, pemahaman agama itu adalah salah satu syarat untuk mendapatkan keberhasilan, kemenangan, kebahagiaan, kebaikan, dan seterusnya. Oleh karena itu, bagi siapapun yang menginginkan kebaikan, keselamatan di dunia dan di akhirat, maka yang pertama yang harus dilakukan oleh kita sebagai thalibul ilmu dan juga penyampai risalah-risalah Rasulullah SAW, yang pertama dia harus mempelajari agama yang Allah turunkan kepada Rasulnya, yaitu Rasulullah SAW. Karena apa yang Rasulullah SAW bahwa itu adalah sumber kemaslahatan atau sumber kebaikan dan sumber keselamatan di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang berpaling dari apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka sungguh dia tidak akan ada kebaikan pada dirinya, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana seseorang bisa menempuh jalan-jalan keselamatan apabila dia tidak mengetahuinya? Bagaimana dia bisa mendapatkan kebaikan berupa surga sementara dia tidak tahu jalannya? Oleh karena itu, ini adalah pintu pertama pembuka bagi setiap orang yang menginginkan kebaikan di dunia maupun di akhirat nanti. Dia harus memahami perintah Allah dan perintah Rasulnya, harus paham agamanya maksudnya, karena itu adalah sumber keselamatan di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kedua, dia mengamalkan ilmunya, mengamalkan apa yang dia pahami. Pemahaman tadi tidak akan bermanfaat apabila tidak diamalkan. Bagaimana seseorang bisa selamat tatkala dia mengetahui jalan keselamatan akan tetapi dia tidak menempuhnya? Oleh karena itu, tidak cukup dengan memahami agama, akan tetapi kita juga perlu mengamalkannya, bahkan wajib mengamalkannya. Oleh karena itu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
agar senantiasa diberikan pemahaman terhadap agama dan diberikan kemudian untuk mengamalkannya dan diberikan taufik untuk diterima amalan-amalan kita. Berikut adalah doa agar bisa kita menjalankan amalan tersebut. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma warzuqni fahma warzuqni amalan taqabbala. Ya Allah, berikanlah saya manfaat terhadap ilmu yang telah Engkau ajarkan kepadaku, dan ajarkanlah ilmu-ilmu yang bermanfaat kepadaku, dan tambahkanlah ilmu dan berikanlah rezeki berupa pemahaman, dan berikanlah rezeki berupa amal-amal yang diterima di sisi Engkau. Dan kepada Allah lah kita berharap dan kita berdoa agar senantiasa membimbing kita di atas hidayah Islam, hidayah iman, sehingga kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih, hati yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pertemuan pertama kita. Insya Allah kita akan melanjutkan pada pertemuan berikutnya yang masih dalam pembahasan muqaddimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.